Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Putranya tidak pernah pulang dan hanya mengirim uang kepada ayahnya setiap bulan. Setelah bangkrut, dia tidak punya uang. Kakak perempuannya datang dan menamparnya. Ahong, karena dia adalah anak kedua di rumah, ayahnya memberinya nama ini. Dia juga memiliki seorang kakak perempuan yang tinggal serumah dengan ayahnya. Setelah lulus dari universitas, Ahong bekerja di tempat lain. Gajinya tidak buruk. Dengan gaji tahunan 300.000 yuan sekitar 677 juta rupiah yang lebih dari cukup untuk kebutuhan hidupnya. Sejak Ahong bekerja, dia tidak pernah pulang ke kampung halamannya. Dia juga tidak pernah menelepon ayahnya. Setelah bekerja selama 1 tahun, ayahnya menghubunginya untuk memaksanya mengirim uang. "Oh, jika kamu tidak pulang, kamu dapat mengirimi ayah 20.000 yuan sebulan." Ketika Ahong mendengarnya, dia berkata, "Bagaimana bisa seorang ayah memaksa putranya untuk mengirim uang?" Sang ayah berkata, "Jika ayah tidak bisa melihatmu, setidaknya bisa melihat uangmu, dan itu masih ada hubungannya." Sebenarnya ini hanya sekedar tekanan ayahnya agar Ahong pulang. Tapi tidak disangka Ahong menyetujuinya. Ahong berkata, "Oke, itu saja. Saya akan mengirimi ayah 20.000 yuan sebulan. Jangan paksa saya pulang, saya menghasilkan uang di luar. Ayah bisa mengambil uang itu dan menikmatinya." Sebenarnya ayahnya tidak ingin memaksa Ahong untuk mengiriminya uang. Dia punya cukup uang untuk dibelanjakan. Dia sebenarnya hanya ingin Ahong pulang. Sebagai seorang ayah, dia sangat merindukannya. Ahong mengirimkan uang selama 2 tahun. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya untuk memulai bisnis dan menjadi bos kecil. Kemudian karena kesalahan orang-orang di seluruh industri enggan bekerja sama dengannya, dan dia tiba-tiba bangkrut dan tidak punya uang. Tetapi pada situasi ini ayahnya menelpon lagi. Kali ini sebelum ayahnya membuka mulutnya, Ahong berkata dengan agak marah, "Saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang untuk mengirimi Anda bulan ini. Jangan paksa saya." Sang ayah berkata, "Nak, ayah tidak ingin uang. Ayah ingin kamu pulang." Ahong tidak mendengarkan kata-kata ayahnya dan menutup telepon dengan tiba-tiba. Ayahnya terus memanggilnya tetapi dia tidak menjawab. Ahong tidak mengirimi uang ke keluarganya bulan ini. Dia pergi kemana-mana untuk mencari pekerjaan, tetapi karena kesalahannya dalam pekerjaan sebelumnya, orang-orang di seluruh industri tidak menerimanya. Jadi Ahong benar-benar tidak punya uang. Setelah tidak punya uang, dia hanya tinggal di rumahnya. Pada hari itu, kakak perempuannya datang sambil memegang foto. Sebelum Ahong dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, kakak perempuannya datang ke pintu dan menamparnya. Kemudian kakak perempuan menekan Ahong ke bawah, berlutut di depan potret ayahnya. Kakak perempuannya menangis dan berkata, "Apakah kamu pikir ayahmu menginginkan uangmu? Ketika aku pulang, keluarga orang lain bahagia selama musim semi festival, tetapi ada lebih sedikit orang di keluarga kita. Tahukah kamu betapa ayah merindukanmu? Uang yang kamu kirim semuanya ada di sini," sambil menunjukkan kartu ATM. "Ayah tidak memindahkan sepeser pun. Itu semua disediakan untukmu. Ayah syok saat dia meneleponmu dan minta kamu pulang, tetapi kamu malah menutup teleponnya. Apakah kamu malu untuk kembali sekarang? Ayah ingin kamu pulang." Ahong sambil menangis akhirnya menuruti permintaan ayahnya dan pulang bersama kakaknya. Pria tua itu sebenarnya tidak menginginkan uang anaknya, tetapi hanya ingin putranya selalu mengunjunginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.